periode ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Are contained in the instrument of surrender now before you. In the instrument of surrender now before you. Proklamasi. Di tengah kemelut dunia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Kemerdekaan ternyata belum dapat dinikmati seutuhnya. Kemerdekaan Indonesia masih berusia seumur jagung ketika Sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando Lord Mountbatten, tugas mengurus tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang dijalankan oleh Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Untuk daerah Sumatera dan Jawa, pimpinan tugas AFNI diemban oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kala itu, di Indonesia terdapat sekitar 70.000 tawanan perang dan internira yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Sir Philip Christison dalam pernyataannya di sebuah radio Singapura sempat menyatakan bahwa Sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Tidak mengetahui rencana Sekutu dan Belanda di balik misi pemulangan tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan Sekutu. Namun, kesepakatan Sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada 24 Agustus 1945 disepakati oleh Sekutu dan Belanda bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut Sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA. Lord Mountbatten sebagai pemimpin Southeast Asia Command mengeluarkan surat perintah kepada para komandan divisi. Kalimat dalam surat perintah ini kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Lambat laun, kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan Sekutu meredup. Tidak terkecuali dalam urusan pengiriman perbekalan tawanan perang di Jawa Barat misalnya. (21 November 1945), tanpa pemberitahuan kepada pihak TKR, Sekutu mengirimkan perbekalan untuk para tawanan di Bandung dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, Sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurkha Rifle diberhentikan dan dihadang oleh resimen TKR Cikampek. Tindakan penghadangan oleh para prajurit TKR resimen Cikampek tentu sangat beralasan. Kekhawatiran bahwa pengiriman perbekalan APWI ke Bandung rawan berubah menjadi pengiriman bantuan militer mengemuka. Untuk menghindari terulangnya peristiwa Dawan, markas besar Sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diacuhkannya kerjasama operasional dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu
tak urung justru menciptakan malapetaka baru. Pengiriman bantuan militer mengemuka. Untuk menghindari terulangnya peristiwa Dawan, markas besar Sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diacuhkannya kerjasama operasional dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu, tak urung justru menciptakan malapetaka baru. Udah di posisinya masing-masing, Pak. Selamat siang, Bu. Siap. Mari gabung. Saudara-saudara staf batalion dan staf resimen, kita cukup bersabar melihat konvoi-konvoi Sekutu melewati wilayah kita. Semakin lama semakin mencurigakan. Dari informasi yang kita dapat, ternyata mereka tidak hanya membawa logistik dan mengurusi tawanan perang. Kita beri pelajaran pada mereka.